Saat kita berdoa, bernyanyi kepada Sang Khalik, dengan sekaligus setia belajar memahami dan menghidupi firman Tuhan. Keberadaan ini adalah tanda kesiapsediaan untuk diterangi oleh hikmat dari atas. Saat kita mohon diberi hikmat dan pengertian di berbagai keadaan, anugerah yang kita terima dari Sang Khalik akan menjadi kekuatan, kepintaran, kebenaran bagi kita untuk menentukan arah diri, sehingga boleh selalu menjadi berkat di mana kita berada. Hikmat dari atas akan selalu memberi kenyamanan, kedamaian bagi kehidupan. Tetapi juga berhati-hatilah dengan hikmat dunia yang memberi kenyamanan untuk diri sendiri, lalu tidak peduli akan firman Tuhan, termasuk kepada sesama. Bila mana Tuhan telah memberi kehendak bebas bagi kita, jangan sampai salah menentukan untuk memilih hikmat dari atas atau hikmat dunia. Selamat hari Minggu ke-7 setelah Trinitatis, Bapak Ibu anak-anak kami. Biarlah kita tetap disegarkan oleh firman Tuhan pada minggu ini. Immanuel, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan di hari Minggu ini tertulis dalam Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan, dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Hikmat dari atas atau pemberian Allah pasti akan mendamaikan, mensejahterakan. Seseorang yang bertindak oleh didikan hikmat dari atas akan memberikan kebaikan bagi kehidupan. Maka cara hidup yang baik adalah hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Yang menjadikan seseorang lemah lembut adalah saat hatinya sudah menjadi suratan firman Tuhan. Maka segala perilakunya sudah atas kehendak Allah. Namun hal yang sangat kontras dengannya adalah hikmat dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan yakni iri hati, yakni semangat untuk berkompetisi dengan tidak peduli orang lain, yang adalah kebalikan dari semangat oleh kasih. Juga mementingkan diri sendiri, sehingga hanya berpikir dari dan untuk dirinya sendiri, tidak mau memahami keberadaan orang lain dengan kasih, memegahkan diri, serta berdusta melawan kebenaran. Berhati-hatilah kita dengan hikmat dari dunia, khusus bidang dusta. Walaupun di dalam berlarinya kebenaran akan selalu menang terhadap dusta, tetapi sering yang diakibatkannya banyak korban yang menderita oleh dusta. Bila kita ingat Nabot oleh dusta dua orang saksi palsu pada masa Raja Ahab, menerima kematian oleh ketidakbenaran. Begitu juga dunia ini mengalami kengerian saat Kain iri dengan adiknya Habil, sehingga terjadi
wajah muram, kemarahan, sampai kepada pembunuhan. Dan sangat jelas dinyatakan, di mana ada iri hati dan mementingkan diri, di situ maka akan terjadi kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Begitulah saat Petrus seperti ingin menyelamatkan Tuhan Yesus dari penderitaan, justru ditegur dengan keras. Sebab sang murid sedang dididik oleh hikmat dunia untuk boleh nyaman, tenang, tidak menderita, untuk memenuhi keinginan daging. Maka baiklah kita menerima hikmat dari atas. Dimanapun kita berada, di rumah, di kantor, di persekutuan, apapun, biarlah hikmat surgawi yang menguasai kita. Saat seseorang, khususnya pemimpin, tidak diarahkan oleh hikmat dari atas dalam bertindak, hal itulah yang membuat sering terjadi perselisihan, perpecahan, yang justru membawa penderitaan bagi komunitas. Memang hikmat dari atas adalah murni, tidak ada kekotoran atau kebusukan, pendamai, sehingga terus-menerus mengupayakan jangan sampai ada ketidakbaikan oleh perselisihan, permusuhan yang merusak dan mengasingkan kehidupan. Peramah dengan selalu peduli bagi sesama, penurut dengan kesetiaan kepada Tuhan, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak dan tidak munafik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Kristus, bila mana kita ada dalam ibadah gereja yang selalu nampak sebagai orang beriman dengan nyanyian doa persekutuan yang hangat, yang kita yakini adalah oleh tuntunan hikmat dari atas, jangan sampai hal itu berakhir setelah kita selesai beribadah. Sikap yang baik itu tentunya akan selalu berlangsung di dalam atau di luar gedung gereja. Maka boleh dikatakan ibadah tetap berlangsung di dalam gedung gereja dan di luar gedung gereja. Ibadah yang memuliakan Allah dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman hari ini. Biarlah hikmat dari surga menjadi kehidupan kami. Berikanlah kami, ya Tuhan, hikmat dan pengertian yang daripada-Mu. Jangan sampai kami terjebak di dalam arus desakan hikmat dunia yang membawa kerusakan bagi diri kami, bagi sekitar kami. Sertai kami, ya Tuhan, menjalani hidup ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Masayman pangusandianmu, pikiran ni nang tugogomi, unang tumbisu o di parmagaroha, kabiarima Tuhan debata. Di marhaposan tujamu amamu siang nasa roha
ataupun ang malupahonisi. Ingon jalan adot mahonisi. Dihatan itu hatta Yesusi. Sonang mahoni, sonang sogoti. Asa ibana patigor akadalan. Uun ibana mangatur ngolubi. Dapotan asik niroha pasu-pasu. Jalagom dame mahototo. Imana kabehahi saron ni daging. Jalane amang ng holi-holi mi. Molo Tuhan tak nagabehaposan. Pasang haponmu di ngolumi. Unang to Isroham diajani. Tuhan Jehovah si parholongi. Dihatan itu hatta Yesusi. Sonang mahoni, sonang sogoti. Disurgoi. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepada engkau dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.